Ketua Majelis Klasis Rote Barat Laut, Bapak Pendeta Novernau STH, yang saya hormati Bapak Pendeta Untung Pria Setiawan, Sarjana Teologi, yang saya hormati Ketua Gamki dan pengurus, yang saya cintai Bapak Mama, Opa Uma, lansia sekalian, dan yang saya banggakan pelatih dan peserta pelatihan pengembangan keyboard. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan Yesus. Kita berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan hari ini. Sebagai umat percaya, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita memulai dengan ibadah, dan ibadah ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Untung Pria Setiawan. Kepada Bapak saya persilakan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan sebelum kegiatan kita dimulai pagi ini. Kita muliakan Allah dengan Kidung Jemaat nomor 3. Bapa di surga, terpuji namamu di langit dan di bumi. Biarlah kemuliaan dan hormat kami persembahkan hanya kepadamu. Dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami materaikan ibadah kami dan kegiatan pelayanan Gamki. Amin. Aku takut asal kamu dekatku, sertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi.
Mari setiap hati kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, Allah yang luar biasa. Di kesempatan hari ini kami akan membaca sabda-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu menaungi dan menemani kami untuk mengarahkan kami mengerti maksud-Mu dalam firman ini, Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa itu. Karena di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita muliakan Allah dengan Mazmur 150. Kita membaca bersama-sama Mazmur 150. Saya baca bagian yang tercetak keluar, anak-anak kekasih Tuhan membaca bagian yang tercetak ke dalam. Haleluya, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Salam. Yang berbahagia setiap kita yang dengar dan bersedia memelihara dalam kehidupan setiap hari. Kekasih Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, topik memuji Allah saya pilihkan berkaitan dengan kegiatan pelatihan keyboard hari ini yang digalakkan oleh Ganki dengan disokong oleh pemerintah Kota Dau, dan kita semua ada sebagai orang-orang yang masuk di dalamnya. Nah, kekasih Tuhan, apa alasan kita tidak memuliakan Allah? Ya. Manusia memuliakan Allah itu karena ada rasa syukur. Manusia memuliakan Allah karena dia diciptakan oleh Allah dan memberikan kemuliaan kepada Allah. Memuliakan Allah paling identik dengan puji-pujian. Ya. Memuliakan Allah paling identik dengan puji-pujian. Kita bisa memuliakan dengan perilaku, kita bisa memuliakan dengan kata-kata, kita bisa memuliakan dengan pikiran, pokok-pokok pikiran. Tetapi paling sederhana atau paling mudah, paling konkret adalah melalui puji-pujian. Nah, puji-pujian yang kita lontarkan kepada Allah bukan hanya dengan kata-kata ketika kita berbicara, tetapi juga melalui lantunan-lantunan nada. Daud, Salomo, dan Asaf ataupun orang-orang yang ada di sekitar Mazmur itu menciptakan Mazmur puji-pujian supaya umat Tuhan memuliakan Allah. Tidak ada satupun agama yang tidak memuliakan Allah. Semua agama mengajarkan umatnya untuk bisa memuliakan Allah. Teman-teman kita yang Muslim biasa ada dengan kasidah misalnya, ya. Teman-teman kita yang Hindu Buddha tentu ada punya pola puji-pujian tersendiri. Ya. Sama dengan kita, baik Kristen Protestan maupun Kristen Katolik, ada teknik atau ada cara untuk memuji kemuliaan Allah. Yang menjadi garis bawahi yang saya mau garis bawahi di sini bahwa Allah itu tidak terbatas pada dimensi, tidak terbatas pada waktu, tapi Dia hadir di mana-mana. Dan yang memuliakan Allah bukan saja manusia. Kalau kita baca di Mazmur 148, dia bilang, pujilah Dia hai segala makhluk malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari, bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang. Ya. Alam dan segala keberadaannya memuji Allah. Itu menjadi kesimpulan pada bagian yang terakhir. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Padahal kita tidak tahu ini bulan bernapas atau tidak.
kita tidak tahu bintang bernapas atau tidak. Kita masih menganggap mereka benda mati, tetapi itu pun diajak untuk memuliakan nama Allah. Mazmur mengajak seluruh yang ada memuliakan nama Allah. Kenapa Bapak Ibu kekasih Tuhan? Karena Allah kita yang menciptakan kita. Kalau Dia tidak menciptakan kita, maka kita tidak bisa bernapas, tidak bisa melakukan banyak hal. Cara kita berterima kasih kepada Allah, cara kita untuk bersyukur kepada Allah, salah satunya adalah melalui puji-pujian. Nah, kekasih Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini berkaitan dengan pelatihan keyboard, saya mau bilang bahwa puji-pujian itu terasa kurang lengkap apabila tidak dibarengi dengan alat musik. Ya. Anak-anak muda sekarang sangat kreatif, ya. Mereka mencari cara untuk memuliakan Allah dengan berbagai alat musik, ya. Banyak kelompok-kelompok worship, kelompok-kelompok penyembahan yang melakukan puji-pujian bersama jemaat, bahkan ada jemaat denominasi yang baru yang melakukan puji-pujian dengan gembira. Nah, itu karena bukti bahwa Allah menyertai kita. Karena mereka mau menyatakan bahwa Allah kita luar biasa dan patut menerima puji dan hormat. Ya. Memuji Allah sebagai tanda kita memuliakan namanya. Kekasih Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teks khotbah ini cukup menarik. Dia mengungkapkan dengan kata haleluya. Haleluya itu ungkapan paling sederhana, paling pendek untuk memuliakan Tuhan Allah. Ya. Setelah kata haleluya, dia melanjutkan dengan kata pujilah Tuhan, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Allah kita luar biasa. Kita mau muliakan Allah dengan cara yang lain, seringkali kita gagal. Tapi memuliakan Allah dengan puji-pujian itu cenderung saling melengkapi. Ya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima menjadi dasar untuk pelayanan hari ini, yaitu pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Nah, mengiringi puji-pujian dengan alat-alat musik sudah dimulai sejak zaman Perjanjian Lama. Itu menjadi inspirasi untuk kita di zaman sekarang. Zaman sekarang kan alat musik itu dengan berbagai kelengkapan, variasi. Ya, kalau kita beli keyboard kan ada yang tipenya 590, 780, ada yang FX, ada yang X, ya, ada tipe-tipe dengan dia punya MIDI masing-masing supaya kita bisa menikmati irama-irama yang ada. Nah, tidak salah kita memuliakan Allah, tetapi baiklah kita memuliakan Allah dengan tertib. Kita memuliakan Allah dengan baik, supaya apa yang kita persembahkan kepada Allah di dalam sebuah kebaktian menjadi harum di hadapan Allah. Kalau kita menyanyi separuh di sana menyanyi lain, di sini menyanyi lain, kacau, ya, berisik, tidak ada nilainya. Musik memberikan bantuan kepada kita untuk memuliakan Allah dengan irama, ya. Jadi dengan irama yang baik. Bayangkan Bapak Mama kita ada dalam satu kegiatan akbar, ada di dalam ruangan sini, ada juga di luar. Kalau tanpa alat musik maka di sini angkat duluan, di luar ekor. Ya. Tapi kalau ada sound maka di sini berbunyi, di luar berbunyi, angkat lagu itu sama. Ya. Dengan demikian kemuliaan bagi Allah itu dilakukan secara bersama-sama. Memuliakan Allah lebih rapi. Puji-pujian yang kita persembahkan itu harus kita lihat juga sebagai sebuah kesaksian kita.
Memberikan kesaksian harus memberikannya dengan baik. Ibarat kita menyajikan atau suguhan kepada tamu kita. Ya. Kalau gereja di dalam pelayanannya nyanyiannya kacau-kacau, ya kalau baru latihan ya tidak masalah ya, pemain keyboard baru ya dimaklumi. Tapi kalau sudah setiap minggu orang bosan juga. Dia bilang, wih, kita pemalas dari situ kacau. Ya, musik lari lain, potong menyanyi lari lain. Nah, ini di sini ada Opa Elimanafe. Ini kita Opa di belakang Sarang Sulansia. Itu dulu pemain keyboard Elimbawen. Ya, berarti semangat untuk mengetahui alat musik sudah ada dari zaman dulu. Ya, karena beliau tergilas usia, maka beliau menyerahkan tongkat estafetnya pada pelayan berikutnya. Ya. Bapak Ibu kekasih Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus, gereja tidak bisa lepas dari alat musik. Sekarang kita mungkin keyboard, besok lusa 10-20 tahun ke depan kita mungkin harus ada dengan, jangankan 10 tahun, 1-2 tahun ke depan kita mesti ada dengan gitar listrik, kita mesti ada dengan band. Itu baik, tergantung kita mengaturnya supaya dia seirama dan harmonis. Ya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, harus diakui bahwa musik menginspirasi kita supaya kita bisa melihat kehidupan yang baru. Kadang dengan puji-pujian kita pulang itu ada sukacita. Orang pulang kadang lupa khotbah, tetapi seringkali ingat puji-pujian. Apalagi lagu itu pas, musiknya enak, dia pulang dia menyanyi. Ya. Firman dia lupa buang, tapi yang penting puji-pujian itu dia bisa ingat. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, biasanya kan khotbah, lagu disesuaikan sehingga semua wacana dari firman Allah itu dapat untuk kita. Nah, sampai di sini firman Allah bagi kita, Tuhan menolong kita untuk terus berlatih. Setiap kita yang mempersembahkan diri kepada Tuhan, yang berlatih untuk kemuliaan nama Tuhan di gereja masing-masing, harus tetap bertekun, harus tetap berdoa. Tuhan menyertai untuk belajar dan lebih mahir lagi. Amin. Tenangkan diri, kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepadamu damai sejahtera. Amin.